kualitas pendidikan di kota ini. Sebagai kontraktor kontrak kerjasama asing yang beroperasi di Bojonegoro, kepedulian ExxonMobil Cepu Limited akan dunia pendidikan juga dirasakan oleh para tenaga kerja asing ExxonMobil Cepu Limited yang beraktivitas di kota Bojonegoro. Di sela-sela kesibukan, mereka menyempatkan waktunya untuk dapat melatih belajar bahasa Inggris siswa-siswi di sekolah-sekolah di kota Bojonegoro. Actually, if you're living north of the Arctic Circle in Canada, use the times of a city in the south, usually Winnipeg. Linguistically and culturally diverse. Dengan cara belajar yang sangat hangat dan bersahabat di program Fun English Day, para tenaga kerja asing di ExxonMobil Cepu Limited bercakap-cakap dengan para siswa menggunakan bahasa Inggris agar para siswa lebih mudah belajar bahasa Inggris secara langsung. Pendidikan adalah satu dari 3 pilar program pengembangan masyarakat kami, selain dari kesehatan dan juga pengembangan ekonomi. Ada banyak sekali kegiatan berkaitan dengan pendidikan yang sudah kami laksanakan. Salah satunya adalah pembentukan pusat belajar guru, di mana guru bisa belajar di pusat tersebut untuk menimba ilmunya sehingga dapat meningkatkan kualitas mengajarnya. Selain itu, kami juga banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di mana kita meminta karyawan kami untuk mengajar di sekolah-sekolah. Jadi menjadi perantara, menjadi media antara. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, ExxonMobil Cepu Limited mendirikan pusat belajar guru. Di pusat belajar guru ini, para guru-guru di Bojonegoro diberikan berbagai pelatihan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi para pelajar di kota Bojonegoro. Yang kami rasakan sebagai guru yang pasti dengan adanya PBG ini kami bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan baik itu secara teori maupun juga praktek, karena di sini itu juga diadakan pelatihan-pelatihan baik itu tentang perkembangan peserta didik maupun bagaimana mengelola bahan ajar dan mengelola kelas juga. Kami dari guru itu diharapkan memang ada peningkatan kompetensi setiap minimal dalam 1 tahun itu ada 3 kali kita harus meningkatkan kompetensi, baik itu kompetensi profesional maupun kompetensi akademik. Keberadaan perusahaan hulu minyak dan gas bumi di kota Bojonegoro terasa sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan. Banyak manfaat yang dirasakan oleh warga kota ini, utamanya dalam hal peningkatan pendidikan. Untuk guru-guru yang ada di Bojonegoro itu dapat berlatih di sini cara mengajar, baik itu dari membuat bahan ajar, membuat media pembelajaran, membuat PTK, karya tulis ataupun karya-karya inovatif yang ada di Bojonegoro ini, dan menciptakan guru-guru yang profesional di bidangnya. Sesuai dengan visi dari PBG ini adalah membentuk pendidik yang berkarakter dan profesional. Selain itu, di PBG ini banyak sekali kegiatan, misalkan membantu pendampingan pada pendidik di bidang misalkan mengajar, manajerial, kewirausahaan, dan menyusun bahan ajar. Dan di PBG ini juga membantu pembelajaran yang ada mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMK. Kata ayah, belajar harus rajin, biar berguna buat orang banyak. Seperti Kak Sinta yang dibantu ayah. Tugas dia nggak mudah, tapi nggak gampang nyerah. Karena semua itu baru awal dari proses panjang. Kalau dia berhasil, manfaatnya buat se-Indonesia. Kalau udah gede, aku mau seperti Kak Sinta. Saya ini orang kecil, cuma punya tenaga. Tapi saya bangga nyumbang buat negara. Usaha saya memang gak seberapa, karena begitu saya selesai, masih panjang prosesnya. Tapi kalau akhirnya ketemu minyak atau ketemu gas, artinya kan saya ikut bantu orang banyak. Kata ayah,
belajar harus rajin, biar berguna buat orang banyak. Seperti Kak Sinta yang dibantu ayah. Tugas dia nggak mudah, tapi nggak gampang nyerah. Karena semua itu baru awal dari proses panjang. Kalau dia berhasil, manfaatnya buat se-Indonesia. Kalau udah gede, aku mau seperti Kak Sinta. Saya ini orang kecil, cuma punya tenaga. Tapi saya bangga nyumbang buat negara. Usaha saya memang gak seberapa, karena begitu saya selesai, masih panjang prosesnya. Tapi kalau akhirnya ketemu minyak atau ketemu gas, artinya kan saya ikut bantu orang banyak. Kata ayah, belajar harus rajin, biar berguna buat orang banyak. Seperti Kak Sinta yang dibantu ayah. Tugas dia nggak mudah, tapi nggak gampang nyerah. Karena semua itu baru awal dari proses panjang. Kalau dia berhasil, manfaatnya buat se-Indonesia. Kalau udah gede, aku mau seperti Kak Sinta. Sore itu langit di kota Bojonegoro terlihat cerah. Warga kota Bojonegoro berjajar di pinggiran jalan raya menanti lewatnya api abadi, simbol dari perayaan ulang tahun kota Bojonegoro yang dibawa oleh perwakilan warga dari Kayangan Api menuju Pendopo Kabupaten Bojonegoro. Menjelang malam, warga yang berkumpul semakin ramai. Warga begitu bersuka cita memperingati ulang tahun kota Bojonegoro yang mereka cintai. Setelah prosesi penyemayaman api semangat Kayangan, acara dilanjutkan dengan grebek berkah Jonegaran, di mana arak-arakan gunungan dari masing-masing kecamatan di kota Bojonegoro diarak menuju alun-alun kota Bojonegoro. Adanya anugerah dari Sang Kuasa berupa sumber daya minyak dan gas bumi yang kaya di tanah Bojonegoro begitu berarti dan memberikan banyak manfaat positif bagi masyarakat di kota Bojonegoro dan juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Kuncinya adalah harus meyakinkan masyarakat bersama-sama dengan operator ini keuntungan apa yang akan diperoleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pertama, kami ini sangat ingin menghindari kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, peluang tenaga kerja itu harus dinikmati oleh juga rakyat lokal, termasuk peluang bisnisnya. Dan alhamdulillah, operator ini bisa memahami, ya kayak IMCL bisa menerima itu. Lingkungan sangat komited. Kemudian yang kedua, memberi peluang tenaga kerja lokal, memberi peluang bisnis ya pada entitas bisnis lokal. Kemudian memberdayakannya, ikut mendidik supaya dia bisa naik kelas bersama-sama. Yang berikutnya adalah tentu tugas pemerintah kabupaten. Karena kalau ini berhasil dengan cepat, maka pendapatannya akan naik. Dan begitu pendapatan naik, maka kita juga bikin pada rakyat bahwa setiap kenaikan ini harus dinikmati oleh rakyat lewat desa. Cadangan minyak dan gas bumi di Blok Cepu mampu memberikan kesejahteraan dan berkah tersendiri bagi warga. Dengan pengawasan pemerintah melalui SKK Migas, ExxonMobil Cepu Limited selaku perusahaan kontraktor kontrak kerjasama berperan juga untuk memberdayakan sumber daya lokal untuk kepentingan operasional ExxonMobil Cepu Limited. Adalah Mukhlas, salah seorang warga asli Bojonegoro yang merasakan betul adanya manfaat dari keberadaan perusahaan hulu migas di daerahnya. Kami memperoleh banyak manfaat ya, selain manfaat ekonomi, kami juga memperoleh manfaat edukasi dari sisi kami memahami aspek konstruksi, dari berbagai sistemnya, kami memahami aspek quality, kami memahami aspek
safety dalam proses operasi migas. Artinya itu satu pembelajaran yang tidak kami peroleh sebelum adanya operasi hulu migas ini. Tentu harapan kami bahwa lebih memberikan kepercayaan, kesempatan kepada perusahaan-perusahaan nasional untuk bisa berperan serta aktif dalam operasi hulu migas. Karena kan pengalaman bahwa terbukti perusahaan-perusahaan nasional apabila diberikan kesempatan, kepercayaan, bimbingan yang cukup, masih sanggup untuk bersaing dalam hal produktivitas, safety, quality dengan perusahaan-perusahaan internasional. Kini Mukhlas dan banyak warga Bojonegoro lainnya turut merasakan manfaat. Keterampilan yang dimilikinya terus bertambah berkat keuletannya dan kerjasama antara dirinya dan perusahaan tempatnya bekerja dengan ExxonMobil Cepu Limited selaku kontraktor kerjasama yang mengolah blok Cepu. Selain kesejahteraan yang dirasakan masyarakat dengan adanya kerjasama langsung dengan operasional ExxonMobil Cepu Limited, masyarakat lain di sekitar lokasi operasi ExxonMobil Cepu Limited juga mendapatkan pelatihan dari pusat inkubator bisnis ExxonMobil Cepu Limited. Melihat peluang yang besar dari pasar makanan burung berupa kroto, masyarakat di Bojonegoro pun mendapatkan pelatihan budidaya kroto. Dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada, warga diberikan bantuan berupa kumbung dan pelatihan agar dapat melakukan budidaya kroto. Pemirsa, apakah Anda penggemar burung? Kalau iya, pasti Anda tahu makanan terbaik buat burung peliharaan Anda, kroto. Dan ternyata kroto bisa dibudidayakan melalui pendampingan program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan hulu migas, EMCL dan SKK Migas, berhasil membina masyarakat di desa Katur, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro untuk membudidayakan kroto. Dan hasilnya ternyata dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Oh, ini uletnya. Dengan peralatan yang terbilang sederhana, warga kini bisa memanfaatkan waktu luang mereka untuk melaksanakan budidaya kroto dan mendapatkan penghasilan tambahan. Memang pada dasarnya sudah lama saya menginginkan budidaya kroto ini. Begitu ada informasi mau ada kegiatan pelatihan kaitannya dengan kroto, begitu saya langsung mengikuti seperti itu. Untuk masa produksi semutnya sendiri, ini mulai dari telurnya, dari telur pasir yang kecil-kecil itu sampai pada saat siap panen itu memerlukan waktu 21 hari. Kalau 21 hari sudah bisa dipanen seperti itu. Saat ini saya budidaya mungkin ini sudah ada 100 toples. Kira-kira kalau di persentase kita 30 toples itu bisa menghasilkan 1 kilo kroto, telurnya angkrang itu sendiri. Kita ada 100 berarti kurang lebih ada 3 kilo. Harga jual angkrang, telur angkrangnya ini, krotonya ini 300.000, 250 sampai 300.000. Selain memberikan pelatihan usaha sampingan berupa budidaya kroto, dengan memanfaatkan kotoran sapi, warga diajarkan dan dibantu peralatan agar dapat memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas yang dapat digunakan untuk bahan bakar memasak. Alhamdulillah udah 1 tahun lebih ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Kita awalnya ditawari oleh MCL dengan pengawasan SKK Migas. Awalnya kita punya kotoran sapi yang dilatih untuk pemanfaatannya seperti pembuatan pupuk dan energi alternatif seperti kompor dan lampu tersebut. Prosesnya sangat mudah, yaitu dari kita punya sapi 2, yang kita ambil kotorannya. Dengan setelah ambil kotoran, kita tampung di glaster itu, kita olah dengan cara diputar seperti di blender istilahnya, sudah lembek, kita masukkan ke tempat fermentasi itu. Kini warga dapat menghemat pengeluaran mereka yang biasanya mereka gunakan untuk membeli gas guna keperluan memasak, sudah tergantikan dengan adanya biogas sebagai sumber energi alternatif.
Ini adalah api dari biogas, warnanya biru, sangat bersih, dan panasnya cukup baik, sehingga betul-betul membantu untuk keperluan memasak sehari-hari. Seperti itu. Saya ini orang kecil, cuma punya tenaga. Tapi saya bangga nyumbang buat negara. Usaha saya memang gak seberapa, karena begitu saya selesai, masih panjang prosesnya. Tapi kalau akhirnya ketemu minyak atau ketemu gas, artinya kan saya ikut bantu orang banyak. Kata ayah, belajar harus rajin, biar berguna buat orang banyak. Seperti Kak Sinta yang dibantu ayah. Tugas dia nggak mudah, tapi nggak gampang nyerah. Karena semua itu baru awal dari proses panjang. Kalau dia berhasil, manfaatnya buat se-Indonesia. Kalau udah gede, aku mau seperti Kak Sinta. Saya ini orang kecil, cuma punya tenaga. Tapi saya bangga nyumbang buat negara. Usaha saya memang gak seberapa, karena begitu saya selesai, masih panjang prosesnya. Tapi kalau akhirnya ketemu minyak atau ketemu gas, artinya kan saya ikut bantu orang banyak. Kata ayah, belajar harus rajin, biar berguna buat orang banyak. Seperti Kak Sinta yang dibantu ayah. Tugas dia nggak mudah, tapi nggak gampang nyerah. Karena semua itu baru awal dari proses panjang. Kalau dia berhasil, manfaatnya buat se-Indonesia. Kalau udah gede, aku mau seperti Kak Sinta. Tidak semua daerah di Bojonegoro memiliki keberuntungan yang sama. Ada beberapa daerah di Kabupaten Bojonegoro yang juga kesulitan air bersih. Dukuh Gampeng contohnya. Kisah suram di daerah ini akibat kesulitan air bersih dirasakan oleh warga beberapa tahun yang lalu. ExxonMobil Cepu Limited sebagai perusahaan hulu minyak dan gas bumi di bawah pengawasan SKK Migas memberikan bantuan berupa sarana air bersih. ExxonMobil Cepu Limited membangun sarana pompa air dan menarik pipa air sepanjang 12 km dari sumber air yang terletak di desa lain, agar warga Dukuh Gampeng dapat menikmati air bersih tanpa perlu bersusah payah. Sejak dulu, setiap musim kemarau pasti kesulitan air, dan pada waktu itu sebelum ada air itu ngambilnya jauh sekali, sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Akhirnya pikirannya cuma ke air, nggak bisa kerja apa-apa. Bangun pagi ya air, yang dipikirkan cuma air. Tapi setelah ada air itu akhirnya ada kemajuan. Jadi kita itu ditarik tiap bulan itu menurut meteran. Jadi per bulan itu kita per meternya dihargai 2.000. Plus beban 1 bulannya 5.000. Jadi sangat murah sekali. Dan saya sendiri mengucapkan beribu-ribu terima kasih terutama kepada MCL, kepada Pemda, kepada Spektra, dan yang lainnya yang mendukung Bipam dari Sendangharjo ini. Semoga jaya selamanya seperti itu, Pak. Agar dapat terus dinikmati, warga Dukuh Gampeng pun membuat aturan tentang iuran warga untuk air bersih yang dananya mereka kelola sendiri untuk pemeliharaan fasilitas air bersih tersebut. Daerah yang kering dan sulit mendapatkan air, dengan bantuan kontraktor-kontrak kerjasama, kini dapat menikmati air bersih tanpa kesulitan.
sungguh kebutuhan vital bagi kehidupan manusia. Jika dulu masyarakat di desa Butuh, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro ini harus menyusuri jalan berkilo-kilo, menuruni bukit untuk mendapatkan air bersih, berkat program air bersih yang dilaksanakan oleh MCL dan SKK Migas, kini masyarakat di sekitar desa ini bisa menikmati air bersih yang langsung menuju ke rumah masing-masing. Sungguh program ini sangat membantu mengurangi beban masyarakat sekitar. ExxonMobil Cepu Limited selain memberikan perhatian pada pendidikan dan kesejahteraan warga, ternyata juga peduli dengan budaya setempat. Program tanggung jawab sosial ExxonMobil Cepu Limited selaku kontraktor kontrak kerjasama memberikan perhatian pada kemajuan batik Jonegoro sebagai budaya lokal Bojonegoro. Awalnya saya itu kan main di tempatnya pengrajin Mbak Lita itu waktu itu. Terus di situ ada pelatihan batik juga. Nah, saya ikut-ikut ke situ, ternyata dari Ademos itu saya yang diambil gitu. Batik Bojonegoro itu kan ada 14 motif batik ya. Jadi di Bojonegoro itu motif yang membedakan. Seperti jagung, rosella, terus pisang, mangga, salak, jati, tembakau, padi, itulah batik Bojonegoro. Kalau pemasaran selain di toko ya, misalnya di toko Bojonegoro, saya juga ada yang pesan-pesan dari kemarin tuh yang sudah ambil dari saya itu dari Banten juga, dari Aceh, terus dari Kalimantan juga, Purwodadi ada, Jawa Tengah. Ya selain itu teman-teman manfaatnya banyak sekali ya. Kalau dulu itu mau beli apa mungkin agak kesulitan ya, tapi sekarang setelah kita tuh menekuni badai, alhamdulillah kita bisa membantu ekonomi keluarga, bisa kayak untuk membantu anak sekolah. Kalau di kanan saya ya itu memberikan pelayanan seperti pemasaran, terus apa mengadakan expo gitu seperti pemasaran gitu. Harapan saya ya mudah-mudahan batik Bojonegoro, batik saya itu bisa dikenal di kalangan masyarakat luas ya, bukan hanya di daerah Bojonegoro aja. Kalau bisa kita bisa menembus pasar dan bisa menembus ke kota-kota lain lah. ExxonMobil Cepu Limited memberikan wadah bagi para pengrajin batik Jonegoro berupa butik yang dapat dimanfaatkan untuk memajang dan menjual kain batik Jonegoro hasil dari pengrajin batik di kota Bojonegoro. Ini adalah batik motif Sekar Jati khas Kabupaten Bojonegoro, Matoh. Masyarakat yang cerdas, berpendidikan, dan memiliki keterampilan akan mampu meningkatkan kesejahteraan dirinya. Maka sudah selayaknya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat setempat, kontraktor kontrak kerjasama, dan SKK Migas, kehadiran industri hulu migas di sebuah wilayah mampu meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan mereka. Saya Rian BW, kita akan bertemu lagi di daerah yang lain dalam acara Bumiku. Saya ini orang kecil, cuma punya tenaga. Tapi saya bangga nyumbang buat negara. Usaha saya memang gak seberapa, karena begitu saya selesai, masih panjang prosesnya. Tapi
Kalau akhirnya ketemu minyak atau ketemu gas, artinya kan saya ikut bantu orang banyak. Kata ayah, belajar harus rajin, biar berguna buat orang banyak. Seperti Kak Sinta yang dibantu ayah. Tugas dia nggak mudah,